Nyatanya itu datang ke rumah, saya bilang itu datang tolong rawat rumah saya. Saya kaget, rumah yang mana? Iya betul. Ya rumah yang mana? Diunjukin ya saya malam terus. Ini rumah saya. Astagfirullahaladzim. Ini kan saya kata Batu Kali. Di sini asal habis maghrib itu masyarakat udah nggak ada yang mau keluar rumah karena banyak masyarakat yang menemukan bau bangke. Udah pasti dia si Narso. Perjalanan ganjil misteri sampai di Pulau Untung, Jawa. Inilah salah satu gugusan Pulau Seribu di utara Jakarta. Tim penelusuran gaib dipandu Koko Antoni dan timnya menyusuri titik-titik mistik yang membuat Untung Jawa menjadi salah satu pulau penuh misteri. Termasuk eksistensi pakunya Pulau Seribu yang dijaga 2 siluman ular. Lantas, seperti apa suasana mistik yang mampu ditelisik dari sana? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjelang petang, tim penelusuran ganjil misteri membelah Laut Jawa dari sisi Tanjung Pasir, Tangerang. Suasana sudah terasa hangat oleh hawa metafisika. Angin laut yang menampar tubuh seolah tak berasa karena kerasnya tiupan udara mistik Laut Jawa. Dan begitu menginjakan kaki di tanah Pulau Untung Jawa, suasana metafisik semakin terasa menusuk. Koko Antoni jelas merasakan itu saat sudah menjejak tanah basah setelah turun dari perahu tradisional yang membawa rombongan. Oke pemirsa ganjil misteri, sekarang saya sudah sampai di Pulau Untung Jawa. Nah, ketika tadi saya sampai, terasa sekali misterinya yang luar biasa. Saya melihat ada 2 sosok, satu wanita berkebaya dan satu lagi laki-laki menggunakan pakaian orang Belanda. Nah, di sana kayak ada satu penyambutan kepada saya. Oke pemirsa ganjil misteri, sekarang saya tepat berada di Tugu Peringatan, di mana bahwa tugu ini menceritakan suatu perpindahan dari Pulau Ubi ke Pulau Untung Jawa. Nah, jadi pada waktu itu masyarakat di sini tinggal di Pulau Ubi karena terjadi abrasi, maka mereka pindah semua ke Untung Jawa. Agak senyap sesungguhnya meski lalu lalang penduduk Untung Jawa sesekali muncul. Langkah kaki tim penelusuran ganjil misteri dan Koko Antoni langsung ke sebuah makam keramat. Inilah Pusara Nyimas Melati, sosok yang sangat dihormati masyarakat Untung Jawa oleh karena kepahlawanannya di masa lampau. Sekarang saya tepat di belakang makam keramat Nyimas Melati. Saya orangnya nggak percayaan tadi awalnya. Awalnya Pak ya? Wah, Itu bohong itu mas, saya kata begini. Nyatanya itu datang ke rumah, saya bilang itu datang tolong rawat rumah saya. Saya kaget, rumah yang mana? Iya betul. Ya rumah yang mana? Diunjukin ya saya malam itu. Ini rumah saya. Astagfirullahaladzim. Ini kan saya kata Batu Kali. Iya Batu Kali awalnya.
masa ini rumah saya, ya udah saya rawat. Pernah nggak sih ibaratnya Nyimas Melati ini menunjukkan sosoknya ke Bapak? Ya, tapi kita bayang-bayang aja. gitu. Bayang-bayangan nih Pak, ya seperti apa Pak sosoknya? Ya, tadi kan saya bilang bajunya kan merah, buket, ya. kain loreng. Loreng ya Pak ya? Ya, baju dengan rambut disanggul. Keturunannya Pak, misalnya kayak orang tuanya gitu Bapak tahu Pak? Dia keturunannya katanya dari Cirebon, Dari Cirebon. sama Banten. Orang tuanya siapa Pak? Pangeran Siamanggala. Keberadaan makam Nyimas Melati memang menjadi salah satu titik mistik Pulau Untung Jawa. Tapi, seorang sesepuh yang menjadi saksi perjalanan perkampungan itu menyebut bahwa makam Nyimas Melati yang sesungguhnya ada di dekat rumahnya. Mas Melati rambut yang banyak sebenarnya bukannya makamnya bukan itu sebetul-betulnya mah. Tuh makam di situ dekat rumah Pak Dola. Tuh di Bopun Kesambi. Jadi yang jaga di sini waktu itu Pak Galing. Dari Semarang ke situ ke barat. Galing lagi ngapain? Bikin inian tuh dibikin batu sama dia. Dikeliling udah kayak kuburan. Itu mah dibikin sama Pak Galing waktu jaga PPH. Ayo batu dibarisin begitu. Saya tanya nyetil apa? Nih mau bikin kuburan. Dari makam Nyimas Melati, tim penelusuran ganjil misteri melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum jauh melangkah, sebuah gazebo tua menarik perhatian. Karena banyak yang merasakan hawa tak biasa jika melintas di bawahnya. Dan kesinilah Koko Antoni mengarahkan deteksinya. Sekarang saya bersama seorang anak indigo yaitu JJ. Wah, JJ apa kabar? Baik, sehat. Baik, sehat ya, luar biasa, semangat ya. Nah, tadi yang Koko baru cerita, katanya beberapa pengunjung di sini kalau melintasi pendopo ini kayak merasakan satu energi. Nah, ini yang mau Koko cari tahu, energi apa sih sebenarnya, negatif atau positif gitu. Siap ya, Jeh, kita akan membuktikan. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, kita akan buktikan energi apa sebenarnya yang terjadi pada pendopo ini ketika kita melintasinya. Baru aja tadi kita melintasinya dan kelihatannya JJ kayak ada kayak kebingungan ini, ya. Oke Ren, tolong jagain. Kita lihat dulu ini energi apa sih sebenarnya yang ada di sini ya. Kita akan membuktikan sebenarnya di pendopo ini ada energi apa sebenarnya. Ini yang lagi saya cari tahu. Oke, bisa saya komunikasi dengan siapa ini? Mbah Joko. Mbah Joko memang tinggal di sini atau penjaga di sini? Saya dulu adalah pertapa di sini. Bisa jelasin ke kita sebenarnya energi apa sih yang terdapat di pendopo ini? Ini adalah wilayah kekuasaanku. Aman. Apa yang tadi kamu rasakan? Kelihatannya kamu kayak ngelawan juga tadi ya. Agak ngelawan gitu ya, agak takut atau bagaimana? Apa kamu sempat melihat sosoknya? Sosoknya itu seperti ini sih, kakek-kakek ya. Kakek-kakek memang berpakaian serba putih. Ada kain putih begini, terus ada tongkatnya juga. Ada tongkatnya. Iya. Pakai sendal yang ada tali-talinya yang zaman dulu itu. Sudah, perjalanan dilanjutkan. Kali ini memasuki suasana yang sama sekali berbeda. Ada keindahan yang dibalut oleh misteri. Sebab di salah satu sisi pulau banyak pohon sakura yang agak aneh bisa tumbuh di sana. Konon, usianya juga sudah sangat lama.
karena ditanam oleh bangsa Jepang saat menjajah Indonesia. Oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya tepat di Pulau Sakura. Nah, jadi di belakang saya ini banyak pohon sakura. Saya akan mencari tahu misteri apa aja yang ada di Pulau Sakura ini bersama seorang anak indigo, Micin. Nah, gimana kabarnya Micin? Baik sekali. Baik, luar biasa ya, semangat terus berarti. Oke pemirsa Ganjil Misteri, saya akan mencari tahu ya, kenapa pohon sakura bisa ada di Pulau Untung Jawa ini. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, ya ini tadi reaksinya terlalu cepat ini ya. Oke, dia mulai bereaksi ini, mulai bereaksi. Bisa saya komunikasi dengan siapa? Bisa saya komunikasi dengan siapa? Wah, dia kayak lagi menari nih pemirsa Ganjil Misteri ya. Kita biarkan dulu dia menari. Bisa saya komunikasi dengan siapa ini? Penghuni sini. Oh, ini salah satu penghuni yang ada di sini pemirsa Ganjil Misteri. Ini luar biasa ya. Boleh menceritakan ke kami kenapa sampai pohon sakura ini bisa ada di Pulau Untung Jawa ini? Dahulu ada Jepang yang menanam pohon sakura di sini. Seorang warga negara Jepang. Iya, betul. Ya, dengan alasan untuk apa dia menanam pohon di sini? Agar pulau ini lebih hidup lagi. Oke, karena situasi tidak kondusif, saya ingin menetralisirkan dulu ya. Benar, Pulau Untung Jawa memang seperti menyimpan banyak misteri. Mulai dari gazebo atau pendopo kecil yang dijaga pertapa, hingga pohon-pohon sakura yang menyiratkan sejarah panjang. Tapi benarkah pusat mistik Pulau Untung Jawa ada di sekitar jembatan pengantin? Mengapa dua pohon tua di sana disebut sebagai pakunya Pulau Untung Jawa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sampai di jembatan pengantin, terpaan angin mistik terasa berbeda. Lebih kuat sekaligus menarik untuk merenung lebih panjang. Koko Antoni meminta Cesan untuk menjadi mediator, dipinjam raganya agar bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sana. Apalagi suasana metafisika terasa lebih pekat. Sekarang saya berada tepat di belakang pohon pinada. Nah, pohon ini sebenarnya memiliki suatu energi yang luar biasa karena banyak dari warga-warga setempat menceritakan alkisah yaitu masalah hubungan. Nah, saya sekarang bersama Cesan. Nah, saya mau tahu nih secara energi batin ya, apakah Cesan bisa menceritakan apa sebenarnya alkisah dari pohon tersebut yang ada di belakang ini? Di pohon ini Cesan merasakan ada energi sangat kuat sekali, kayak semacam ada amarah, marah banget. Wah, berarti pemirsa Ganjil Misteri, kita akan menarik ya energinya ini ke Cesan biar kita bisa terjadi satu dialog yang luar biasa. Oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang Cesan udah mulai bereaksi kelihatannya ya. Dia sudah mulai bereaksi, bermain ya. Ini udah mulai bermain nih kelihatannya. Kita akan cari tahu nih energi apa sebenarnya. Ini luar biasa pemirsa Ganjil Misteri. Oh, dia memberikan satu penghormatan. Oke, bisa saya komunikasi dengan siapa? Bisa. Oh, bisa. Dengan siapa ini? Oh, penjaga. Wah, pemirsa Ganjil Misteri ini memang luar biasa. Ternyata ini penjaganya langsung, ya, penjaganya langsung. Bisa sampaikan ke kami apa yang harus dibuat terbaik untuk warga di sini?
jangan sembarangan dan jangan bertindak sembrono. Oh, di sini itu aja ya. Berarti buat yang terbaik, berarti seperti itu. Selain penjaga di sini, ada nggak energi-energi lain yang ibaratnya berdampingan dengan penjaga? Boleh tahu kami sosoknya? Oh, dia menunjuk arah laut ya, pemirsa Ganjil Misteri. Berarti penjaga pohon ini memang luar biasa berarti. Memang dari warga setempat yang ada di sini juga mengatakan bahwa pohon ini memang memiliki satu keunikan ya. Jadi sampai kapanpun pohon ini selalu ada daunnya. Nah, ini memang luar biasa pemirsa Ganjil Misteri. Pesannya tadi jangan berbuat senonoh ya. Jadi intinya buat yang terbaik. Cesan, oke. Oke, aman. Tidak jauh dari jembatan pengantin, ada 2 pohon langka yang berusia sangat tua. Warga Pulau Untung Jawa tidak berani macam-macam dengannya, sehingga pohon itu seperti menjadi tonggak tersendiri. Apalagi pohon ini seperti tak pernah mati, meski usianya sudah melewati generasi demi generasi. Seorang warga mengakui bahwa sudah sejak leluhurnya pohon itu tumbuh sebagai pakunya Pulau Untung Jawa. Di jembatan pengantin itu ada tumbuh pohon 2. Ya, menurut cerita itu sepasang pohon itu. Mungkin sebelum saya lahir, mungkin sebelum orang tua saya lahir juga pohon itu udah ada di Pulau Untung Jawa. Ya mungkin Pulau Untung Jawa itu adalah pakunya mungkin, ya pakunya Pulau Untung Jawa, dan sekarang dijadikan di situ ada jembatan pengantin. Dulu menurut cerita sih di pohon itu memang ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang penunggu di 2 pohon itu. Begitulah banyak kisah misteri yang beredar di Pulau Untung Jawa. Bahkan sejak lampau, cerita-cerita seram mengalir sampai-sampai membuat warga pernah sangat terjerat rasa takut. Seorang warga menuturkan, dulu pernah ada mayat yang menebar seram sehingga jika malam datang, Pulau Untung Jawa berubah menjadi kampung tak berpenghuni karena semua orang bersembunyi di rumah masing-masing. Dulu satu yang paling ditakuti oleh masyarakat Untung Jawa kalau udah habis maghrib itu ada yang namanya si jaket ya, si jaket, si narso atau jaket ya. Yang dulu itu di sini asal habis maghrib itu masyarakat tuh udah nggak ada yang mau keluar rumah karena banyak masyarakat yang menemukan asal bau dirinya, bau bangke, udah pasti dia si narso. Makanya masyarakat dulu enggan sekali itu selama 40 hari kalau nggak salah, itu banyak masyarakat yang tidur itu satu rumah berapa keluarga numpuk jadi satu. Berada di Pulau Untung Jawa memang seperti memasuki dimensi berbeda. Itu jika datang dengan membawa bekal ketebalan batin. Sebab banyak titik mistik yang bisa ditelisik untuk menguak perjalanan panjang pulau ini. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa
Subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.